Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Daniel. Siapa lagi? Wulan. Kemana? Sakit? Oh iya, kita doakan semoga teman-teman kita yang hari ini tidak masuk cepat sembuh kembali ya, biar cepat sekolah. Oke, Ibu absen dulu. Yang hadir bilang hadir, acungkan tangannya. Pahra, hadir. Are, hadir. Pito, hadir. Apai. Ya, terima kasih anak-anak sudah hadir hari ini. Hari ini anak-anak bertemu kembali dengan Ibu dalam mata pelajaran Agama PAI BP. Senang nggak? Senang. Ya, kita hari ini sebelum mulai belajar, marilah kita berdoa dulu. Siapa yang giliran pimpin doa? Ripan. Oh, Ripan. Ya, akan dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan Ripan dipimpin doanya. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi amin. Terima kasih anak-anak pinter, anak-anak soleh. Lanjut, kita dalam rangka meningkatkan rasa nasionalisme, kita akan menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya. Silakan anak-anak berdiri dengan sikap yang sempurna. Yuk kita menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya dengan sikap yang sempurna. Indonesia tanah airku, tanah darahku. Indonesia Raya. Ya, selesai. Anak-anak silakan duduk kembali. Sekarang kita membaca surat pendek dulu, pembiasaan membaca surat-surat pendek. Silakan dipimpin, Pahra. Kita sekarang surat Al-Lahab. Sok, pimpin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada zidihab hablum mim masad. Oke, shadaqallahul adzim. Lanjut dengan membaca Asmaul Husna, dipimpin oleh Ayara. Sok, silakan. Langsung baca aja, membaca Asmaul Husna. Allah ya Rahman ya Rahim. Oke, terima kasih anak-anak. Hari ini Ibu punya pertanyaan. Kita akan membahas tentang hidup lapang dengan berbagi. Materinya hari ini tentang zakat. Sebelum kita mulai materi, Ibu ingin bertanya dulu. Yang bisa jawab boleh acungkan tangan. Pertanyaannya sudah ada di depan. Apakah anak-anak pernah berzakat? Cung, siapa yang sudah pernah berzakat? Zakat apa, Pahra? Apa nih? Apa nih? Siapa nih? Siapa itu? Pengemis. Ya, pengemis harus diapa? Harus diberi dengan cara kita berbagi. Nah, ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan makna zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Baca. Zakat secara bahasa tubuh berkembang suci dan berkah. Zakat secara istilah artinya milik seorang muslim atau bulan Ramadan. Siapa yang tahu kalau kita zakat fitrah pakai apa? Pakai beras, karena beras itu makanan pokok. Berapa banyaknya? Anak-anak suka zakat di sekolah berapa banyaknya? 2,5 kilogram. Itu namanya zakat fitrah ya.
Yang kedua, zakat mal. Zakat mal itu apa? Orang yang bekerja tetapi penghasilannya tidak mampu menutupi kebutuhan pokok sehari-hari. Punya pekerjaan sih, tapi penghasilannya kurang. Itu boleh menerima zakat. Yang ketiga, amil. Siapa amil? Amil itu pengelola zakat. Di sekolah ada amil, di desa ada amil, di kecamatan ada amil. Nah, itu boleh menerima zakat. Yang keempat, rikob atau hamba sahaya. Sekarang ada tidak hamba sahaya? Tidak ada. Ini adanya dulu di zaman Nabi ya. Adanya dulu di zaman Nabi. Kalau rikob itu sekarang sudah tidak ada. Yang selanjutnya gorim. Gorim itu orang yang memiliki hutang. Hutangnya banyak, tidak bisa bayar, itu boleh menerima zakat. Yang selanjutnya adalah sabilillah. Sabilillah itu orang yang berjuang di jalan Allah. Dulu mah kan berperang ya untuk membela Islam itu. Jadi orang-orang berjuang di jalan Allah. Nah, orang yang sedang berperang, berjihad di jalan Allah boleh menerima zakat. Selanjutnya yang terakhir yang boleh menerima zakat itu adalah Ibnu Sabil. Siapa Ibnu Sabil itu? Orang yang sedang melakukan perjalanan untuk hal-hal tujuan yang baik. Contoh, Habib mau pesantren ke Jawa Timur, ya, naik bus dari sini, di perjalanan habis bekalnya, uangnya habis, makanannya habis. Nah, namanya itu Ibnu Sabil. Atau Siripan mau ke Jakarta, mau kerja, mau usaha, di perjalanan habis. Nah, itu untuk tujuan yang baik, namanya Ibnu Sabil. Yang orang yang habis bekal perjalanan boleh untuk menerima zakat. Sampai sini ada yang mau bertanya? Sudah paham? Sudah paham. Anak-anak, kemarin kita sudah belajar tepuk zakat. Silakan dipimpin Pak Hra, kita tepuk dulu biar semangat. Ayo, tepuk zakat, sok dari situ. Tepuk zakat, wajib zakat, membersihkan. Jenis zakat ada dua. Yang pertama, zakat fitrah, diberikan di bulan Ramadan. Yang kedua, zakat akad, diberikan sesuai nisab. Oke, siap. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Lanjut. Anak-anak sudah duduk sesuai dengan kelompoknya? Sudah. Karena sudah duduk sesuai dengan kelompoknya, Ibu akan memberikan tugas. Ya. Ini Ibu punya LKPD, apa namanya? LKPD, lembar kerja peserta didik. Ini anak-anak per kelompok. Silahkan untuk berdiskusi, memecahkan masalah yang sudah ada di sini. Masalahnya, dengarkan dulu sama Ibu dibaca. Pak Beni adalah orang kaya di kampungnya. Sawahnya luas, sejauh mata memandang. Rumahnya pun mewah laksana rumah pejabat. Kendaraan mewah pun banyak terparkir rapi. Apa saja cara yang bisa dilakukan agar Pak Beni sadar dengan kesalahannya? Anak-anak silakan duduk sesuai dengan kelompoknya. Silahkan dikerjakan, berdiskusi, mencari solusi, mencari. Kelompok 4 sudah tahu teman kelompoknya? Silakan dikerjakan selama 10 menit. Nanti yang sudah akan ke depan, tampil ke depan. Tiap kelompok mewakili kelompoknya untuk Anak-anak sudah selesai diskusinya? Sudah. Oke, Ibu minta satu orang satu dari perwakilan tiap kelompok. Silakan kelompok 1 dulu. Siapa yang mau maju? Baca, sok, apai. Sok. Ke depan aja baca. Silakan di situ. Ya, boleh. Sok baca. Nah, situ sok.
Dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebentar. Teman-teman kelompok yang lainnya boleh menanggapi kalau ada pertanyaan ya. Silakan. Saya dari kelompok 1 akan menjawab. Salat dan berdoa kepada Allah. Itu solusinya. Biar Pak Beni jadi soleh gitu. Iya, oke. Kelompok 2. Silakan. Ripan atau Ucup? Ayo. So, gimana jawabannya? Sebagian hartanya dibagikan ke fakir miskin. Sebagian hartanya diberikan kepada fakir dan miskin. Pak Beni belum sadar atas perbuatannya. Oke, kelompok 3. Ayara. Bagaimana solusinya agar Pak Beni sadar gitu akan perbuatannya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Solusinya, Pak Beni harus menyadari bahwa berzakat itu wajib. Sudah solusinya. Oh iya. Kelompok 4. Solusinya adalah menegur, menasihati agar mau berzakat dan mendoakannya agar mau berzakat. Kesininya 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4 sudah diambil kesimpulan bahwa jawaban yang paling bagus adalah kelompok 4. Tepuk tangan. Oke, sebelum lanjut ke materi selanjutnya, kita akan menonton sebuah video dulu. Silahkan disimak baik-baik dan nanti salah seorang ini. Silahkan disimak. Aku harus memberi makan kepada mereka yang Allah sendiri tidak sudi memberikan rezeki kepada orang-orang itu. Tidak. Saya menolak membayar zakat. Ada seorang sahabat Rasulullah bernama Salabah. Salabah adalah orang yang sangat miskin. Setiap selesai menunaikan sholat berjamaah di masjid, Salabah selalu buru-buru pulang duluan. Ini karena kain yang digunakannya untuk sholat hanya ada satu, dan Salabah harus bergantian memakainya dengan sang istri tercinta. Hari terus berlalu. Akhirnya Salabah menghadap Rasulullah. Ya Rasul, berikan kepadaku jalan untuk menjadi kaya. Rasulullah meminta Salabah untuk menerima rezeki yang ada dengan tawakal dan mengingatkannya untuk bersyukur agar Allah menambah nikmatnya. Namun Salabah bersikeras ingin menjadi orang kaya. Maka kemudian Rasulullah memberi sepasang domba kepada Salabah untuk dijadikan modal usaha. Dengan izin dari Allah, domba-domba itu berkembang biak dengan sangat baik hingga ratusan jumlahnya. Zakat kepada Salabah hingga 3 kali. Tapi Salabah masih juga menolak untuk berzakat. Rasulullah pun berkata bahwa harta Salabah kelak tidak akan bisa menyelamatkan dirinya. Apa yang diucapkan Rasulullah pun terjadi. Mendadak ternak Salabah diserang wabah. Bahkan banyak dari ternaknya yang mati. Tak hanya itu, kebun kurmanya pun Salabah tidak mau berzakat karena begitu sayang dengan hartanya dan tidak mau merugi. Padahal berzakat tidak akan pernah membuat seseorang menjadi miskin. Sudah disimak videonya? Sudah. Oke, dari video itu ibu minta 2 orang, 1 laki-laki 1 perempuan untuk menyimpulkan video tadi.
Ayara, silakan. Kesimpulannya apa? Tadi ditontonkan videonya ya? Sudah menonton video apa? Ya, salabah jatuh miskin karena tidak mau membayar zakat, padahal hartanya sudah cukup untuk dia harus bayar zakatnya, sampai ditagih oleh Ali bin Abi Thalib sebanyak 3 kali. Salabah tetap tidak mau bayar zakat. Akhirnya Allah kemudian mengambil harta kekayaan Salabah kembali, yang tadinya miskin jadi jatuh. Jadi kesimpulan pelajaran kita hari ini bahwa zakat itu, baik zakat fitrah atau zakat mal, itu adalah kewajiban kita sebagai seorang muslim, harus dilaksanakan kalau yang namanya kewajiban ya. Itu saja materi kita hari ini. Kita akan bertemu lagi nanti di minggu depan dalam subtema selanjutnya, yaitu tentang infak dan sedekah. Anak-anak silakan beres-beres, kita berdoa untuk pulang. Ininya Bu. Beresin dulu. Ya, silakan dipimpin. Tadi oleh ketua kelas, sekarang oleh wakil ketua kelas. Pito, silakan pimpin. Doa pulang. Sebelum pulang, Kita membaca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi wa tawassaw bis sabri. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la ilaha illa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Sebelum kita pulang, kita tepuk dulu biar semangat. Tepuk semangat.